Waktu tertunda untuk bisa berbagi pengalaman mengerikan seperti yang biasa sahabat pilar lakukan di malam Jumat sebelumnya. Dan kali ini mistis sudah hadir kembali. Seperti yang sahabat pilar simak di awal mistis tadi, bahwa ada orang-orang yang justru tidak bisa menghindar dari hal-hal yang ditakuti oleh banyak orang. Kematian, jenazah, pemakaman sahabat pilar. Dan seorang narasumber bernama Arif Rahman menceritakan pengalamannya sebagai seorang sopir ambulans. Banyak pelajaran berharga yang dia dapat tentang kemanusiaan, tentang kesadaran, menggugah sisi religiusnya, selalu ingat akan kematian. Tapi tidak jarang juga muncul pengalaman yang terkait dengan hal mistis. Menurut penuturan Arif Rahman, barang sekecil apapun yang ada di dalam ambulans harus diserahkan kepada keluarga jenazah. Pemahaman ini Arif dapatkan saat untuk pertama kalinya mendapatkan tugas mengantar jenazah. Kala itu jenazah yang harus dibawa oleh Arif adalah pasien korban kecelakaan lalu lintas. Dia mengalami pendarahan di kepalanya sampai korban akhirnya tewas di rumah sakit. Mungkin kondisi korban terlalu mengenaskan sehingga ketika dibawa ke kamar jenazah, keluarga keberatan untuk mengurusnya. Sehingga jenazah langsung dibawa dan diurus di rumah duka. Dan proses pengantaran tersebut diurus oleh Arif Rahman. Rute perjalanan Arif Rahman dari rumah sakit adalah membawa jenazah ke rumahnya di daerah Pondok Rangon. Posisinya di Pondok Rangon dalam. Dan jalur tersebut harus melewati areal pemakaman. Saat mengantar jenazah, Arif tidak sendirian. Ada keluarga korban yang ikut bersama di mobil ambulans yang dia kendarai. Masalah muncul ketika Arif harus kembali dari rumah korban. Karena artinya dia harus mengendarai mobil ambulans sendirian. Kondisi mobil ambulans sudah kosong. Ada perasaan lega di dada Arif karena dia pikir tugasnya sudah selesai. Keluar meninggalkan rumah korban di bilangan Pondok Rangon dalam, dia kembali harus melewati jalur seperti dia berangkat. Dan ketika melewati areal pemakaman,
Dari kaca spion tengah, Arif melirik ke bagian dalam mobil ambulans. Dan di sana, Arif melihat sosok manusia, punggung manusia, nampak duduk membelakanginya. Sekali melirik, Arif mengabaikannya. Dia kembali fokus kepada jalan di depannya. Tapi perasaan sudah tidak karuan. Karena dia sudah sangat yakin tugasnya sudah selesai. Seharusnya sudah tidak ada siapapun di ambulansnya selain dia yang nyetir. Untuk kedua kalinya, Arif melirik ke arah spion tengah. Sosok itu masih ada. Arif bisa melihat kepala, punggung, nampak seperti seseorang yang sedang duduk membelakangi. Jadi artinya sosok itu duduk menghadap pintu belakang ambulans. Sehingga di spion, Arif hanya melihat bagian belakangnya. Arif membatin dan berbisik dalam hatinya. Kalau mau ikut, nggak apa-apa. Tapi jangan ganggu. Selepas membatin, matanya kembali melirik ke arah kaca spion ambulans. Sosok itu sudah lenyap. Dia bisa melihat ruang di belakang dia duduk, yang biasanya di sana ada jenazah, ada keluarga korban, kosong. Sosok itu tidak lagi nampak duduk di belakang sana. Arif merasa lega. Dia kembali fokus melihat jalan di depannya. Laju ambulans yang dia kendarai mulai keluar dari areal pemakaman. Baru saja akan menghela napas lega, Arif melirik lagi ke spion. Sosok itu masih ada, duduk di belakang sana. Tidak ada lagi yang bisa Arif lakukan selain berdoa sebisanya. Dia terus memacu ambulans yang dia kendarai menuju rumah sakit. Dan ketika memasuki gerbang rumah sakit, sekali lagi dia melirik ke arah spion. Sosok itu sudah tidak ada lagi di sana. Sesampainya di rumah sakit, Arif segera turun. Dia memeriksa mobil ambulans yang dia bawa. Dia buka pintu belakangnya. Kondisi memang kosong. Tidak ada siapapun di sana. Berangkar tempat membawa jenazah juga kosong. Tapi apa yang Arif temukan? Arif menemukan sebuah kantong plastik berwarna kuning. Biasanya plastik warna kuning itu digunakan untuk menyimpan benda-benda atau barang-barang milik korban. Arif memeriksanya dan di dalam plastik itu ada pakaian. Dan karena jenazah yang baru saja diantarkan adalah korban kecelakaan, maka sangat khas. Kemeja dan celana jeans yang ada di dalam kantong plastik itu bernoda darah.
Dan Arif ingat, kemeja itu adalah kemeja yang dia lihat di spion. Sosok yang duduk membelakanginya mengenakan kemeja itu. Tidak berpikir panjang, Arif segera membungkus kembali baju itu, pakaian tersebut. Kemudian dia segera meluncur kembali ke rumah duka, rumah keluarga korban. Kemudian menyerahkan bungkusan tersebut kepada keluarga korban. Dan ternyata benar, baju yang ada di dalam plastik tersebut adalah baju kesayangan korban. Tidak ada penjelasan yang memuaskan pertanyaan-pertanyaan di benak Arif. Ketika sekembalinya dari rumah duka, berkali-kali Arif melirik ke arah spionnya. Tidak ada sosok apapun di bagian belakang mobil ambulans. Tidak ada sosok yang duduk membelakangi. Tidak ada pemunculan sosok-sosok aneh. Hanya perkara baju milik korban yang tertinggal di ambulans membuat Arif, sang pengendara mobil jenazah, harus mengalami peristiwa mengerikan tak terlupakan.